begini Bu, Sylvia ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Sylvia ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2024. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Sylvia ini. Oh, baik. Berarti artinya Bapak Akbar kecewa dengan kejadian ini. Iya, saya sangat-sangat kecewa. Baik, dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, bukankah begitu, Bapak? Iya, betul Bu. Karena hutang Ibu Sylvia ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Ibu Sylvia ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Oke, baik. Setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Akbar, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sylvia untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Terima kasih Bu, terus terang saya sangat kecewa kepada Bapak Akbar karena apakah tidak ada jalan selain melakukan gugatan kepada saya gitu, karena saya pikir masih banyak jalan alternatif untuk berunding, misalnya seperti saat ini melakukan mediasi gitu. Saya kecewa karena Bapak Akbar ini saya rasa telah menurunkan harga diri saya gitu. Ibu, jangan berdalih, saat saya ini sudah 3 kali Bu melayangkan surat teguran terhadap Ibu Sylvia. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu harap tenang dulu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Begitu. Kalau Bapak Akbar tetap seperti, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Begitu. Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, baik. Baiklah, silakan kepada melanjutkan kepada Ibu Sylvia untuk melanjutkan. Ya, jadi begini Bu, saya memang menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Akbar dengan menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu Sylvia ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik, bukankah begitu? Iya, benar Bu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak untuk menjaga nama baik, apakah benar? Iya, sangat benar. Itulah yang saya harapkan. Oh, baik. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Sylvia dan Bapak Akbar, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan, begitu yang kalian maksud. Begitu? Betul. Oke. Kemudian baiklah, selanjutnya seperti Bapak Akbar dan Ibu Sylvia ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Bapak Akbar menganggap Ibu Sylvia ini terutang yang dapat dipercaya sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya Ibu Sylvia harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah telah jatuh tempo. Oke, baik. Jadi Bapak Akbar menginginkan agar hutang tepat dan cepat untuk dilunasi, begitu Pak? Iya, benar. Oke. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Akbar, apakah pihak dari Ibu Sylvia ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Akbar karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan mediasi. Karena masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan baik-baik. Oke, baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak
Akbar dengan Ibu Sylvia dapat dilanjutkan. Benarkah begitu? Iya. Oke. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Definisi permasalahan. Baik. Di antaranya yang telah dibahas adalah satu, bagaimana para pihak menjaga nama baik hubungan baik antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayarannya tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas saya ingin Ibu Sylvia ini segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Oke. Baiklah, selanjutnya kepada Ibu Sylvia, bagaimana menurut Ibu Sylvia? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya sedang mendapati kesulitan, maka saya pikir bisa kita bahas mengenai nama baik dulu. Oke, baik. Karena dari pertimbangan Bapak Akbar dan yang lainnya, bagaimana menurut pendapat Bapak Akbar sendiri? Iya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama terlebih dahulu. Oke, bagaimana agenda pertama membahas nama baik hubungan antara Bapak dan Ibu, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Iya, setuju. Baik, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu untuk mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Akbar atau Ibu Sylvia terkait permasalahan ini? Bu, sebetulnya hubungan saya dengan dengan Ibu Sylvia ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Sylvia ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sangat tidak terima. Oke, apakah Ibu Sylvia memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Akbar? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis saja Bu, yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayarkan, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Oke, baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Akbar dengan Ibu Sylvia sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis dulu yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukannya begitu, Bu Moderator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu dan Bapak sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Akbar tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik,
Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelekkan Bapak Akbar. Baik, saya melihat Ibu Sylvia ini beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana dengan Bapak Akbar? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Sylvia mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat Bapak Akbar dan Ibu Sylvia sepakat untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana tanggapan dari Ibu Sylvia? Iya, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Akbar karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Akbar? Dari pihak Ibu Sylvia sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah tanggapan dari Bapak Akbar? Baik, tidak jadi masalah, asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Baik, jadi begini, pihak Bapak Akbar membutuhkan kepastian dari Ibu Sylvia. Apakah Ibu Sylvia bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak Akbar 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Bu, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Akbar ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi pada saat itu juga. Menurut saya usulan dari Ibu sangat konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Akbar atas usulan dari Ibu Sylvia tersebut? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Pada bulan ketiga, Ibu Sylvia harus melunasi semua hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan-bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah dilunaskan atau dibayar. Bukankah begitu? Iya, betul Bu. Baiklah, selanjutnya kita mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut pihak harus menambah klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Ibu moderator, saya bertanya, apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatannya kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dikukuhkan ke dalam majelis hakim, karena kas akan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Sylvia. Baik, gimana untuk Ibu Sylvia, apakah setuju? Iya, saya setuju Bu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, semoga akan segera selesai permasalahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu.